Nah, ternyata ada harganya sampai 42.000 1 kilo. Ini kan tidak masuk akal. Ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakui beras premium kerap kali langka di pasaran. Amran menduga penyebabnya adalah sengaja dialihkan sebagai beras fortifikasi atau beras khusus yang ditambahkan vitamin. Amran mengungkap hal itu menjadi akal-akalan pengusaha dengan alasan margin tipis. Padahal menurutnya, peralihan itu menjadi cara pengusaha untuk mendapat keuntungan besar. Kementerian Pertanian telah memegang identitas perusahaan atau merek beras fortifikasi yang tidak sesuai standar. Amran tidak menyangka kalau harga jualnya mencapai Rp42.000 per kilogram. Dalam pengecekannya, sebanyak 80% merek beras tidak sesuai standar. Amran menambahkan, terdapat 15 merek beras fortifikasi yang tengah diperiksa. Ia memastikan akan diproses ke aparat penegak hukum setelah pengumpulan data di Kementan telah selesai. Amran mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berhenti ataupun mundur dalam memerangi mafia koruptor beras. Perberasan Indonesia melakukan pergeseran dari beras premium ke fortifikasi. Apa itu fortifikasi? Adalah beras yang diberikan vitamin-vitamin khusus itu untuk kelas menengah ke bawah atau saudara kita yang stunting atau kekurangan gizi, kekurangan vitamin dan seterusnya. Logikanya harusnya harganya murah, benar nggak? Minimal itu sama dengan beras medium atau naik sedikit, nggak apa-apa karena ada vitamin di dalamnya. Nah, ternyata ada harganya sampai Rp42.000 1 kilo. Ini kan tidak masuk akal. Ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, sekarang kami gunakan lab banyak seperti dulu. Mungkin sampai 5-10 lab kita gunakan. Ini sudah ada 3 lab keluar hasilnya, itu 80% bukan beras fortifikasi. Tidak atau tidak sesuai standar. Tentu ini kita tindaklanjuti dan proses. Nah, saya sadar banyak di medsos berkeliaran menyerang dan seterusnya. Tetapi ini kita tidak boleh berhenti memerangi mafia atau koruptor, karena ini adalah membuat masyarakat masyarakat kita terdampak dan merugikan mereka. Kita tidak boleh mundur dengan berita-berita yang disebar. Contoh kemarin yang 2 triliun, itu substansinya bukan 2 triliunnya, tetapi itu adalah merampas hak rakyat. Itu yang poin pentingnya yang disampaikan kemarin Bapak Presiden itu. Jadi merampas hak rakyat. Kenapa? Harga beras yang 80.000 harusnya harganya dengan kualitasnya, tetapi dijual 17.000. Nah, jadi ini substansinya adalah jangan mafia bebas bergerak untuk di sektor pangan yang merampas hak-hak rakyat. Itu poin penting.